Saat itu, lebih dari 400 orang berdiri tegak di kedua sisi ruangan, masing-masing sedikit memiringkan tubuh ke belakang sambil menatap tajam ke arah pintu masuk. Begitu Alif Rewa melangkah masuk, semua orang langsung bertepuk tangan nyaring dalam waktu yang hampir bersamaan. Tepuk tangan yang begitu meriah sampai membuat Alif Rewa sendiri merasa tidak pantas menerima penghormatan sebesar itu. Padahal, orang-orang yang bertepuk tangan itu sebenarnya tidak benar-benar menghormati Alif Rewa. Mereka hanya mengikuti perintah Fania untuk berdiri dan memberikan tepuk tangan yang semeriah mungkin. Karena takut dianggap tidak serius atau kurang sopan, mereka pun berusaha sekuat tenaga menunjukkan antusiasme mereka. Baru berjalan setengah perjalanan di atas karpet merah, Alif Rewa sudah mulai terbiasa dengan sorotan perhatian semua orang. Ini membuatnya perlahan-lahan menjadi lebih tenang dan mulai tersenyum. Dia pun secara naluriah mengangkat tangan untuk menyapa semua orang, seolah-olah dialah tokoh paling penting di tempat itu. Setelah puas menikmati tepuk tangan dan sorotan dari semua orang, Alif Rewa pun duduk di kursi VIP bagian tengah, meski tampak enggan berpisah dari momen kehormatan itu. Tidak lama setelah dia duduk, jam digital yang tergantung di atas ruang lelang menunjukkan pukul 19:50. Lalu Fania tersenyum dan berkata, "Aku tahu, sebagian besar dari kalian datang ke lelang ini demi mendapatkan jamu regenerasi. Jadi, aku akan menjelaskan terlebih dahulu aturan lelang malam ini." Dia lalu melanjutkan, "Pertama, malam ini kami sudah menyiapkan 2 saset jamu regenerasi yang sangat berharga. Salah satunya akan dilelang secara utuh sebagai penutup acara. Sementara 1 saset lainnya akan dibagi rata menjadi 4 bagian dan masing-masing akan dilelang secara terpisah. Kedua, dari semua barang yang dilelang malam ini, hanya jamu regenerasi yang tidak boleh dibeli lebih dari 1 kali. Artinya, kalau seseorang memenangkan lelang bagian pertama dari jamu regenerasi, maka secara otomatis dia tidak bisa mengikuti lelang bagian-bagian lainnya. Aturan ini hanya berlaku untuk jamu regenerasi, tidak untuk barang lain. Jadi, bagi siapapun yang mengincar 1 saset jamu regenerasi secara utuh, disarankan untuk tidak mengikuti lelang keempat bagian sebelumnya. Karena kalau kalian menang dalam salah satu dari 4 bagian tersebut, maka kalian akan kehilangan hak untuk ikut serta dalam lelang terakhir. Selain itu, karena semua peserta sudah menyetorkan uang jaminan, maka semua barang selain jamu regenerasi yang berhasil kalian menangkan akan langsung kami simpan untuk kalian. Kalau nilai total barang di bawah jumlah jaminan, maka selisihnya akan kami kembalikan. Namun kalau nilainya melebihi jaminan, maka sisa pembayaran harus dilunasi segera setelah lelang selesai. Terakhir, bagi kalian yang berhasil memenangkan jamu regenerasi, kami akan memberikan sebuah ponsel agar kalian bisa langsung menghubungi bagian keuangan untuk melakukan transfer. Setelah dana kami terima, jamu regenerasi akan diserahkan langsung di tempat. Tentu saja, sesuai ketentuan kami, setelah menerima jamu regenerasi, kalian wajib meminumnya di tempat. Kalau tidak, maka akan dianggap mengundurkan diri." Setelah berkata demikian, Fania menatap para peserta dan bertanya, "Apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan kalau ada." Beberapa orang di antara kerumunan pun mengangkat tangan. Fania menunjuk salah satu dari mereka dan berkata, "Silakan, nomor 095 bertanya." Orang yang mengenakan pakaian bernomor 095 adalah pria tua berusia sekitar 70 tahun, berwajah Kaukasoid. Begitu namanya disebut, dia segera berdiri dan bertanya, "Kalau kami sudah membayar, tetapi efek jamu regenerasi tidak sesuai harapan, bagaimana? Karena kami hanya mendengar soal keampuhannya, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung." Fania menjawab dengan serius, "Aku bisa menjamin dengan penuh tanggung jawab bahwa efek jamu regenerasi jauh melebihi pemahamanmu tentang obat-obatan selama ini. Baik kau mendapatkan 1/4 saset maupun 1 saset penuh.
Efeknya akan terlihat secara kasat mata sesaat setelah kau meminumnya. Itulah sebabnya kenapa kami mewajibkan pemenang untuk langsung mengkonsumsinya di tempat, agar semua orang bisa menyaksikan sendiri keajaiban khasiatnya. Kalau obat ini tidak efektif, bagaimana mungkin kami berani menetapkan aturan seperti itu? Fania melanjutkan lagi, mengenai pertanyaanmu tentang ketidakpuasan terhadap hasilnya, menurutku itu sangat subjektif. Sebagus apapun hasilnya, pasti akan ada orang yang merasa kurang puas. Seperti halnya keinginan manusia terhadap kekayaan, tidak akan pernah ada batasnya. Yang bisa kami jamin adalah mayoritas orang yang menyaksikan sendiri hasilnya akan merasa puas. Namun kalau si pengguna sendiri tidak puas, kami mohon maaf karena tidak menerima pengembalian atau komplain dalam bentuk apapun. Mohon pengertiannya. Pria tua itu terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. Dia pun menyadari bahwa efek obat semacam ini memang sulit diukur dengan standar umum. Tetapi kalau pihak penyelenggara berani mengharuskan konsumsi langsung, itu artinya mereka sangat percaya diri dengan efektivitas obat tersebut. Kalau tidak, setelah bagian pertama jamu regenerasi diminum dan tidak terlihat hasilnya, tentu tidak akan ada lagi yang mau membeli bagian-bagian berikutnya. Lalu dia berkata, "Terima kasih atas penjelasannya, Nona Fania. Aku bisa mengerti." Fania kemudian menunjuk peserta lainnya. "Silakan nomor 055 bertanya." Peserta nomor 055 adalah seorang pria tua berwajah Timur Tengah. Dia berdiri dan bertanya, "Nona Fania, kalau seseorang berhasil memenangkan jamu regenerasi, tetapi gagal mentransfer uangnya, apa yang akan dilakukan oleh panitia?" Fania menjawab dengan tegas, "Karena lelang malam ini mempertemukan jamu regenerasi dengan barang-barang lain secara bergantian, maka setiap pemenang jamu regenerasi memiliki waktu 20 menit untuk menyelesaikan pembayaran. Jika dalam 20 menit dana belum masuk, maka hak atas jamu regenerasi akan dibatalkan dan bagian tersebut akan dilelang ulang. Dan siapapun yang gagal membayar tidak diperbolehkan lagi mengikuti lelang jamu regenerasi malam ini." Pria itu mengangguk dan berkata, "Aku mengerti. Terima kasih atas penjelasannya, Nona Fania." Fania membalas dengan senyum kecil. Setelah menjawab beberapa pertanyaan lain, waktu menunjukkan pukul 19:59. Dia pun berhenti memanggil peserta dan mulai menghitung mundur 10 detik terakhir. Sambil tersenyum dia berkata, "Dengan ini, aku umumkan lelang jamu regenerasi perdana secara resmi dimulai. Dan item pertama yang kami tawarkan malam ini adalah 1/4 saset pertama dari jamu regenerasi." Begitu Fania selesai berbicara, seluruh ruangan langsung dikejutkan oleh seruan kaget yang serentak. Semua orang awalnya mengira kalau jamu regenerasi pasti akan dilelang di akhir acara untuk membangun suasana secara perlahan. Namun tidak disangka barang lelang pertama yang langsung muncul justru adalah jamu regenerasi. Sebenarnya ini adalah rencana yang disengaja oleh Andi. Apa yang dia inginkan memang efek mengejutkan semacam ini sejak awal. Tanpa harus repot-repot membangun atmosfer secara bertahap, dia langsung melemparkan bom besar untuk membakar semangat suasana, dan seketika ruangan pun menjadi memanas. Selain itu, melelang jamu regenerasi di awal juga bertujuan agar semua orang bisa segera melihat efek dari jamu regenerasi secara langsung, yang pada akhirnya akan membuat mereka semakin gila ingin memilikinya. Saat itu, Andi Rewa tengah duduk di ruang kendali, menyaksikan siaran langsung dari lokasi lelang. Dia tersenyum tipis dan berkata, "Penampilan Fania jauh lebih baik dari yang kuharapkan. Sepertinya dia sudah menemukan ritmenya sendiri." Ibnu Komar yang berada di sampingnya ikut memuji, "Benar sekali. Penampilan Nona Fania sangat stabil. Dia benar-benar mampu mengendalikan suasana." Sambil berkata begitu, dia merasa penasaran dan bertanya kepada Andi, "Tuan Andi, menurutmu berapa harga yang akan dicapai oleh jamu regenerasi pertama ini?" Andi Rewa tersenyum.
Aku juga tidak bisa memastikan, tetapi harga jual pertama pasti yang paling rendah. Aku perkirakan nilainya akan berada di kisaran beberapa ratus juta hingga miliaran. Sementara itu di lokasi lelang, saat para tamu belum benar-benar sadar dari keterkejutan mereka, seorang pelayan sudah melangkah maju dengan membawa nampan perak yang tampak elegan. Segera setelah itu, kamera yang ada di lokasi langsung mengarahkan lensanya ke nampan tersebut, memperlihatkan seperempat saset jamu regenerasi berwarna hitam mengkilap di layar besar di belakang Vania. Porsi jamu regenerasi memang tidak besar, dan seperempat sasetnya tentu jauh lebih kecil. Tanpa bantuan kamera beresolusi tinggi dan layar besar, para peserta lelang yang duduk di bawah bahkan tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Sebagian besar orang masih merasa ragu pada dosis kecil ini. Mereka sulit mempercayai bahwa benda mungil dan tampak biasa ini benar-benar memiliki efek ajaib seperti yang dikabarkan. Namun, di tengah kerumunan, terdapat dua orang yang menatap jamu regenerasi itu dengan mata penuh gairah dan hasrat, tanpa sedikit pun rasa ragu. Salah satunya adalah mantan ratu tua dari Eropa Utara yang pernah diselamatkan oleh jamu regenerasi, dan yang lainnya adalah orang lama yang dikenal Andi, konglomerat dari Surabaya, yaitu Ahmad Saidi. Pada pesta ulang tahun Vania sebelumnya, Ahmad Saidi sudah memenangkan satu saset penuh jamu regenerasi dengan harga 2 miliar. Setelah mengkonsumsinya, semua penyakitnya hilang, tidak bersisa dari tubuhnya, dan tubuhnya kembali seperti 20 tahun lebih muda. Saat itu juga dia merasa kalau 2 miliar yang dia keluarkan benar-benar sepadan. Oleh karena itu kali ini dia langsung mendaftar untuk ikut dalam lelang dengan harapan bisa kembali mendapatkan jamu regenerasi. Meskipun hanya sedikit, dia tahu betul kalau kekayaannya tidak cukup kuat untuk memenangkan satu saset. Jadi harapannya kini tertuju pada satu bagian dari jamu yang dibagi 4 tersebut. Saat ini Vania mulai berbicara. Harga awal untuk seperempat saset jamu regenerasi ini adalah 100 juta, dan setiap kenaikan penawaran minimal adalah 10 juta. Silakan bagi para peserta yang berminat untuk mulai memberikan penawaran. Harga awal sebesar 100 juta untuk seperempat saset jamu regenerasi langsung mengejutkan banyak peserta yang tidak terlalu kaya. Saat banyak orang masih terdiam karena terkejut, Ahmad Saidi langsung mengangkat tangannya tanpa ragu dan berkata, "Aku menawar 100 juta. Di ruang kendali Andi Rewa tersenyum dan berkata, Ahmad Saidi memang cerdas. Dia tahu kalau dia harus berjuang untuk mendapatkan bagian pertama. Dengan kekuatannya, kalau gagal di yang pertama, yang berikutnya pasti akan semakin sulit. Ibnu Komar mengangguk sambil mengganti tampilan layar ke close-up wajah Ahmad Saidi dan tertawa. Tuan Andi, lihatlah. Meskipun Ahmad Saidi menawar dengan tegas, tapi ekspresinya masih terlihat sangat sakit hati. Andi Rewa melihatnya sekilas dan tertawa ringan lalu mengangguk. Sebenarnya, dari 200 orang yang hadir malam ini, setidaknya separuhnya akan langsung menyerah begitu tahu harga awalnya. Mereka datang jauh-jauh ke sini, hanya untuk menyaksikan sendiri betapa hebatnya jamu regenerasi. Kalaupun mereka ingin ikut menawar, kemampuan mereka hanya cukup untuk beberapa putaran awal. Bahkan Ahmad Saidi sendiri merasa sedikit terkejut dengan harga awal 100 juta itu. Namun dia segera memperhitungkan di dalam hatinya. Malam ini, jamu regenerasi dibagi menjadi 4 bagian. Dan bagian pertama ini pasti yang paling murah, karena mayoritas orang di sini belum melihat langsung khasiatnya. Tapi begitu bagian pertama ini dimenangkan dan dikonsumsi di tempat, semua orang pasti akan menggila. Harga bagian berikutnya pasti akan melonjak. Maka dari itu, bagian pertama ini harus kudapatkan. Vania melihat Ahmad Saidi sudah memberikan penawaran. Dia pun mengangguk dan tersenyum lalu berkata, "Baik,
Penawaran nomor 055 dengan 100 juta. Adakah yang ingin menawar 110 juta? Kalau ada, silakan angkat tangan. Begitu suara itu selesai, seorang pria tua berambut putih di antara kerumunan langsung mengangkat tangannya dan berkata, "Aku menawar 110 juta." Ahmad Saidi pun tanpa ragu kembali mengangkat tangannya. "Aku menawar 120 juta." Fania baru hendak berbicara ketika seorang pria tua berwajah Timur Tengah mengangkat tangannya dan berkata, "Aku menawar 200 juta." Ahmad Saidi seketika terkejut melihat kuda hitam yang tiba-tiba muncul ini. Di dalam hati dia bergumam, orang ini langsung menaikkan harga dari 120 juta ke 200 juta. Entah apakah dia memang benar-benar kaya atau hanya ingin bermain perang psikologis dengan harapan lawan-lawan lainnya akan ciut. Sebelum Ahmad Saidi sempat bereaksi, dari barisan terdepan di kursi VIP, mantan Ratu Tua Eropa Utara tiba-tiba berkata, "Aku menawar 250 juta." Kekayaan sang ratu sebenarnya tidak terlalu banyak. Total aset seluruh keluarga Iliad bahkan hanya cukup untuk lolos dari syarat pendaftaran acara ini. Namun bagi seseorang yang pernah hampir mati dan diselamatkan oleh jamu regenerasi, uang tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan hidup. Untuk angka 2 atau 3 miliar, dia memang tidak mampu, tetapi untuk 200 hingga 500 juta, menggertakkan gigi pun masih bisa disanggupi. Pikirannya pun tidak jauh beda dengan Ahmad Saidi. Karena kemampuannya terbatas, maka dia harus bertindak cepat dan memukul lawan dengan tidak terduga. Jadi dia langsung menaikkan harga hingga 50 juta demi menunjukkan tekad kuatnya untuk mendapatkan jamu tersebut dan menakut-nakuti pesaing yang ingin bersaing secara perlahan. Ahmad Saidi tidak menyangka akan langsung bertemu dua pesaing yang langsung menaikkan harga secara besar-besaran. Dalam sekejap, dia bahkan terpikir untuk langsung menawar 300 juta dan melihat siapa yang akan ciut lebih dulu. Namun, setelah berpikir sejenak, dia sadar sudah ada dua orang yang memakai strategi semacam itu. Kalau dia ikut-ikutan, belum tentu berhasil. Akhirnya dengan santai, dia mengangkat tangannya dan berkata ringan, "Aku menawar 260 juta." Alasan kenapa acara lelang begitu digemari di seluruh dunia, terutama karena di lelang tidak ada batas atas harga. Yang ada hanya batas bawah. Artinya, barang apapun dalam lelang bisa terjual dengan harga luar biasa, tergantung pada kekuatan finansial dan kondisi psikologis para penawar. Kadangkala kalau ada dua orang yang saling ngotot, bahkan barang yang sebenarnya tidak berharga pun bisa dilelang dengan harga mencengangkan. Selain itu, metode lelang yang belak-belakan ini juga nyaris tidak punya banyak taktik rumit. Umumnya hanya ada dua strategi yang lazim dipakai. Pertama, langsung menaikkan harga besar-besaran untuk menunjukkan kekuatan dan menakuti lawan. Kedua, ikut menaikkan harga secara perlahan dan stabil sambil memasang ekspresi tenang. Karena cara pertama gagal, Ahmad Saidi pun segera mengubah taktik ke cara kedua. Rencananya selama harganya masih dalam jangkauan, dia akan tetap menaikkan dengan tenang. Satu kenaikan minimum per giliran. Kalau harganya sudah melampaui batas kemampuannya, dia tinggal diam dan mundur secara elegan. Saat itu sang ratu tua dari Eropa Utara melihat harga masih dalam jangkauan. Tanpa berpikir panjang, dia pun langsung mengangkat tangan dan berseru, "Aku menawar 300 juta." Begitu dia bicara, Ahmad Saidi langsung mengutuk di dalam hatinya. Dasar nenek tua, apakah dia sudah gila? Dia mengucapkan 300, begitu saja. Itu uang atau daun? Benar-benar gila. Meski mencaci dalam hati, di permukaan Ahmad Saidi tetap tampak tenang dan segera menyahut, "Aku menawar 310 juta. Tapi di dalam hatinya darah terasa mengalir deras ke otaknya. Awalnya dia pikir karena kebanyakan orang belum pernah melihat efek dari jamu regenerasi,
Dia bisa mengambil kesempatan ini dan menang dengan harga tidak sampai 300 juta. Tapi siapa sangka, baru sebentar saja harganya sudah menembus angka itu. Untungnya, sebagai pebisnis yang asetnya banyak, harga 300 juta itu belum terlalu membuatnya gentar. Kemudian konglomerat Timur Tengah tadi pun kembali mengangkat tangannya dan berkata, "Aku menawar 320 juta." Ahmad Saidi semakin kesal. Dia bersiap menawar 330 juta, tetapi tiba-tiba seorang pria kulit hitam yang sejak awal tidak pernah mengangkat tangan, kali ini mengangkat tangannya dengan gemetar dan berkata, Aku menawar 500 juta." Semua orang langsung tercengang. Pria kulit hitam itu adalah salah satu orang kulit hitam terkaya di dunia, berasal dari Nigeria, dan merupakan raksasa ekonomi, tidak hanya di negaranya, tapi di seluruh benua Afrika. Beberapa waktu lalu, saat dia berlibur di London, dia mendengar kalangan atas sedang membicarakan tentang lelang jamu regenerasi. Yang membuatnya tertarik adalah kenyataan bahwa dia menderita penyakit Parkinson parah selama lebih dari 1 dekade. Meskipun dia sudah menjalani berbagai pengobatan di seluruh dunia, penyakitnya malah semakin memburuk, hingga dia tidak bisa berjalan dan makan pun harus disuapi. Kontrol terhadap otot wajah juga sudah hilang total. Wajahnya terlihat miring dan mengerikan, sampai dia bahkan enggan bercermin selama bertahun-tahun. Hal itu membuatnya terbatah-batah ketika berbicara. Walau kekayaannya tidak terhitung, hidupnya sama sekali tidak bisa dinikmatinya. Mimpinya kini hanya satu, bisa sembuh dari penyakit dan menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Bahkan kalau harus mengorbankan kekayaan, dia pun rela. Itulah sebabnya dia langsung menaikkan harga hingga 500 juta untuk mengagetkan lawan dan mengamankan 1/4 bagian jamu regenerasi. Baik Ahmad Saidi, Ratu Tua maupun konglomerat Timur Tengah pun terkejut melihat pria kulit hitam ini tampil seagresif itu. Langsung mengangkat harga hingga 500 juta. Ahmad Saidi pun semakin merasa frustasi. Dia memang masih mampu membayar jumlah itu, tetapi membayangkan fakta bahwa dulu dia mendapatkan 1 saset utuh dengan harga 2 miliar. Sementara kini harus membayar lebih dari 500 juta hanya untuk 1/4-nya, membuatnya merasa sangat tertekan. Apalagi harga ini pasti akan masih terus melambung. Ketika dia masih dalam kebimbangan, sang Ratu Tua menggigit giginya dan berkata, "Aku menawar 550 juta. Ini adalah seluruh dana yang bisa dia kumpulkan. Maksimal hanya 600 juta. Dia bertekad untuk mencoba terakhir kalinya. Kalau gagal, maka dia hanya bisa pasrah dan berharap kepada Andi." Sementara itu sang konglomerat kulit hitam tetap tenang, lalu berkata dengan suara bergetar, Aku menawar 600 juta. Hati Ratu semakin tenggelam. Dia sadar kemungkinan besar malam ini dia tidak akan membawa pulang apapun. Tetapi dia tetap mencoba sekali lagi. "Aku menawar 610 juta. Ahmad Saidi mulai sadar. Harga saat ini mungkin adalah harga termurah untuk malam ini. Melihat penampilan pria kulit hitam itu yang gemetar, mulut miring dan wajah bengkok, dia segera sadar kalau ini jelas adalah pasien Parkinson stadium berat. Dia pun berpikir di dalam hati, kalau dia mendapatkan bagian pertama dan langsung sembuh di atas panggung, maka harga bagian berikutnya pasti akan semakin menggila. Maka dia menggertakkan gigi bersiap meneriakkan 650 juta, tetapi kemudian mendengar suara gemetar itu kembali menggema, Aku menawar 700 juta. Seisi ruangan mendadak heboh. Lebih dari separuh peserta lelang tampak putus asa, karena mereka benar-benar tidak pernah membayangkan kalau 1/4 saset jamu regenerasi bisa mencapai harga segila ini. Harga ini sudah jauh menembus batas psikologis mereka. Ahmad Saidi yang hampir meneriakkan 650 juta langsung terdiam. Hatinya dipenuhi amarah dan ketidakrelaan.
Tetapi setelah berpikir bisa jadi ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk kembali mendapatkan jamu regenerasi, dia pun menggertakkan gigi dan berteriak, "Brengsek, aku menawar 750 juta." Fania langsung memperingatkan dengan tegas, "Nomor 055, tolong jaga kata-katamu. Tidak boleh mengumpat di depan umum." Ahmad Saidi buru-buru mengangguk dan berkata dengan gugup, Maaf sekali Nona Fania, aku terbawa emosi. Aku akan lebih berhati-hati." Namun, teriakan Ahmad Saidi itu tidak membuat pria kulit hitam itu gentar sedikit pun. Dengan gemetar dia mengangkat tangannya kembali dan berteriak lantang, 800. Aku menawar 800 juta. Ketika miliarder kulit hitam meneriakkan harga 800 juta, sang ratu tua dari Nordik langsung lunglai seperti balon yang kehilangan udara, jatuh lemas ke kursinya. Tatapannya kosong, tapi masih tersisa secercah rasa enggan. Harga itu sudah jauh melampaui kemampuannya. Bahkan kalau dijual kepadanya dengan harga tersebut, dia tetap tidak mampu membayar. Karena itu, dia tahu betul dirinya sudah sepenuhnya tidak mungkin mendapatkan jamu regenerasi malam ini. Pada saat yang sama, banyak orang di tempat itu mulai berbisik-bisik secara diam-diam. Semua orang tahu 5 bagian jamu regenerasi malam ini akan terus naik harganya, seperti anak tangga. Jadi harga bagian pertama ini bisa dibilang menetapkan dasar dan standar untuk harga-harga selanjutnya. Kalau harga yang satu ini sudah terlalu tinggi, maka bagian-bagian berikutnya kemungkinan akan mencapai harga langit yang tidak masuk akal. Saat ini mentalitas Ahmad Saidi hampir runtuh. Di dalam hatinya dia mengumpat, 800 juta hanya untuk seperempat saset jamu regenerasi. Kegilaan macam apa ini? Sambil mengumpat, dia mencabut rambutnya sendiri, ragu-ragu dan penuh dilema. Apakah dia harus menawar lagi dengan 810 juta? Tetapi sebelum dia mengambil keputusan, miliarder Timur Tengah yang sebelumnya sempat menawar, namun kemudian diam, tiba-tiba kembali mengangkat tangannya dan berkata dengan suara dalam, 1 miliar. Mendengar angka ini, Ahmad Saidi merasa darahnya langsung naik ke ubun-ubun. Di dalam hatinya dia berseru marah, 1 miliar? Ini masih manusiawi atau tidak? Sebelum dia bisa bereaksi, miliarder kulit hitam itu kembali mengangkat tangannya, 1 miliar 100 juta. Miliarder Timur Tengah langsung menyambut tanpa jeda sedikit pun, 1 miliar 200 juta. Miliarder kulit hitam menggertakkan giginya, tetapi wajahnya tetap tenang saat berkata, 1 miliar 300 juta. Dari 1 miliar ke 1 miliar 300 juta hanya butuh waktu kurang dari 10 detik. Suasana di tempat itu kembali gempar. Beberapa orang yang semula yakin akan mendapatkan jamu regenerasi, kini benar-benar mengibarkan bendera putih. Dalam logika mereka, meskipun obat ini sehebat apapun, harga setinggi ini sudah di luar nalar dan sudah melewati batas kewarasan. Bahkan ada beberapa yang mulai menikmati tontonan ini karena mereka merasa harga seperempat saset jamu regenerasi sudah digoreng sampai ke angka 1 miliar 300 juta. Siapapun yang membelinya pasti akan menyesal begitu menelannya nanti. Di tengah kekagetan itu, seorang miliarder dari dalam negeri membisikkan ke orang di sebelahnya, "Gila, mereka sudah benar-benar gila. Harganya sampai 1 miliar 300 juta. Ini tidak masuk di akal." Namun meskipun orang lain merasa ini tidak masuk akal, Ahmad Saidi tetap belum mau menyerah. Dia sudah benar-benar merasakan khasiat ajaib jamu regenerasi. Dia tahu kalau jamu ini bukan hanya memberikan kesehatan, tetapi juga memperpanjang waktu hidup yang sangat berharga. Bagi dia, uang miliaran itu memang sangat banyak, tetapi tidak lebih berharga daripada umur panjang. Maka dia menggertakkan giginya dan berteriak marah, "Aku menawar 1 miliar 600 juta. Di dalam hati dia berpikir, ini adalah batas kemampuanku. Daripada aku disiksa terus sedikit demi sedikit, lebih baik aku langsung menaikkan harganya ke 1 miliar 600 juta. Aku ingin melihat siapa yang masih berani menyaingiku."
Tapi yang tidak disangka oleh Ahmad Saidi, kedua orang itu justru hampir bersamaan mengangkat tangannya kembali. Miliarder Timur Tengah langsung berkata, "Aku menawar 1.700.000.000. Miliarder kulit hitam malah lebih garang. Dia langsung berteriak, 2 miliar! Aku menawar 2 miliar! Pertahanan mental Ahmad Saidi langsung hancur total dan dia menyerah seketika. Tubuhnya terkulai di kursi. Punggungnya basah kuyup oleh keringat dingin. Dia tahu, dia sudah tidak bisa terus bersaing. Dia tidak bisa menerima membeli seperempat jamu regenerasi dengan harga 20 kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau akhirnya dia membeli dengan harga lebih tinggi lagi, dia tidak akan bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dia pun menghela nafas pasrah dan menyerah dari lelang. Kini semua mata tertuju pada miliarder Timur Tengah itu. Kalau dia masih mau menawar, harga jamu regenerasi ini akan menembus 2 miliar. Kalau dia menyerah, maka jamu ini akan jadi milik miliarder kulit hitam itu. Saat ini Vania berkata, nomor 047 menawar 2 miliar. Adakah yang mau menawar lebih tinggi? Sambil berbicara, Vania menyapukan pandangannya ke sekeliling dan berkata dengan serius, penawaran tertinggi untuk bagian pertama jamu regenerasi saat ini adalah 2 miliar. Kalau ada yang ingin menawar lebih tinggi, silakan angkat tangan sekarang. Tidak seorang pun menjawab, apalagi mengangkat tangan. Vania tersenyum tipis dan berkata, baik, 2 miliar pertama. Kalau masih ada yang ingin ikut bersaing, masih ada kesempatan. Suasana tetap hening. Miliarder Timur Tengah itu pun mulai ragu. 2 miliar itu angka yang sangat besar. Dia bukan keluarga kerajaan. Uangnya juga bukan dari pohon atau sumur minyak di belakang rumah. Jadi dia harus benar-benar mempertimbangkan apakah 2 miliar ini layak dibayar. Alasan tadi dia menawar sampai 1.700.000.000 adalah karena 3 tahun lalu dia didiagnosis mengidap kanker pankreas. Untungnya masih stadium menengah, jadi masih bisa dioperasi. Namun karena kanker pankreas sangat sulit terdeteksi, maka ketika ditemukan, tumor itu sudah mulai menyebar ke sistem limfa. Artinya sudah masuk stadium menengah. Dokter memperkirakan tingkat kelangsungan hidup 5 tahun pasca operasi kurang dari 60%. Banyak tokoh terkenal dunia yang meninggal karena kanker pankreas, kanker yang dijuluki sebagai raja kanker. Masalahnya adalah kanker tersebut sulit terdeteksi dan sulit disembuhkan. Begitu kena, sebanyak apapun uangnya tetap tidak bisa memperpanjang umur. Tidak seperti penyakit lain yang masih bisa diatasi dengan obat khusus atau teknologi canggih. Inilah sebabnya kenapa bahkan Aldi Gunawan yang sangat kaya pun hanya bisa menunggu ajal saat terkena kanker pankreas. Kalau bukan karena Andi Rewa yang datang membawa jamu regenerasi, dia mungkin sudah bertahan, hanya bisa bertahan sebulan lagi. Miliarder Timur Tengah ini sekarang mulai merasa ragu. Dia khawatir jamu regenerasi tidak berefek pada penyakitnya. Apalagi ini adalah kanker pankreas dan tidak ada alat medis di tempat lelang ini untuk menguji efeknya. Bagaimana kalau setelah meminumnya ternyata tidak ada perubahan? Bukankah 2 miliar itu akan hangus percuma? Pikiran itu membuatnya menoleh pada peserta nomor 047. Dia bisa melihat dengan jelas kalau peserta nomor 047 adalah penderita Parkinson berat. Tiba-tiba dia berpikir, Parkinson adalah penyakit dengan gejala fisik yang jelas terlihat. Kalau begitu, kenapa tidak membiarkan si 047 ini menang dulu, lalu meminum jamunya di tempat dan dirinya cukup menjadi penonton? Anggap saja peserta 047 akan menjadi kelinci percobaan. Kalau setelah minum seperempat jamu regenerasi, Parkinsonnya bisa sembuh atau minimal membaik secara kasat mata, maka dia akan bertarung habis-habisan demi bagian kedua jamu regenerasi. Tetapi kalau setelah minum tidak ada perubahan, maka dia juga tidak perlu repot ikut lelang lagi.